memang di SP3, tapi karena dia itu berkat 3 F, jadinya nembus di atas 90. Saya lupa ada fakta bahwa F itu sangat relatif negatif. Sehingga dia nembus 90, dan tentu saja kalau dia langsung terikat sama F, jadi dia ke split 4 ya langsung karena F-nya di 3. Dan yang berikutnya yang posisi 3 ini. Kenapa 4? Ya tadi balik lagi kan F-nya di 3 gitu ya. Jadi ini C3. C2 nyampe nggak? Ada nih, 2 sama 4 tuh sama. Kenapa? Karena memang secara jarak kesini itu sama. Ya. Jadi kita dapati di sini kalau diperbesar kuartet sama juga kayak tadi, cuman kan splitnya 3,6, ini 3,8 deket-deket lah. Tapi ini 32, yang ini 270 nih saya bilang tuh sampai 200-an. 200-an ketika dia langsung 2 ikatan, ini 2 ikatan CF 30-an, pas 3 ikatan dropnya lumayan jauh ya, 3,8. Ke 1 ada nggak? Ke 1 kayaknya nggak, dia nggak split, berarti dia hanya sampai 1, 2, 3 ikatan doang di sini. Efek dia sejauhnya cuma 3 kan, karena pas keempat si 1 dia udah nggak split. Gak usah dipikir lah ini kenapa 1 ini 6 ya, ini lebih negatif jadi lebih di shielding daripada 6 ini. Tapi ya maksud saya semakin dekat dengan yang itu splitnya makin besar. P juga sama, P juga punya fakta yang sama. Jadi kayak kalau kalian mikirnya kayak mana ya di P, saya loncat lagi sedikit sampai sini oke. Ini yang contoh simpelnya, karena saya mau masuk yang P. Soal yang tadi P sama F disatuin jadi liar. Oke ya, sekarang saya masuk ke P. Nah ini udah disubungkan, udah memakai F, pakai stereo lagi. Agak bahas. Ini kita masuk ke P. Nah kalau P itu range-nya kayak gimana? Hampir mirip sama F. Dia itu range-nya besar juga. Yang ini aja dia 0 sampai minus 400. Kemudian ini 0 sampai 300. Tapi agak mendingan yang dibandingkan sama F ya. Kalau F sampai 600, kalau ini sampai 300. Dengan detail ya seperti ini. Saya nggak bisa satu-satu juga dan tidak relate kalau ngomongin ini. Ditanya juga susah ngomongin ya. Jadi balik lagi kalau memang harus ke sini, silakan search di Google atau ingetin saya untuk share slide ini, kalian bisa pakai. Paling depannya yang bagian hijaunya saya harus hapus kayaknya bagian dari hijau. Nah kalau P gimana? P kalau si H ini ada senyawanya kayak gini kan. Kalau H dari metil normal kan cuma 1 kan, karena dia nggak ada tetangga. Nah dia ada P 1 biji ini ngasih kopling, hampir mirip dengan F tadi, cuman F itu kan di ujung, tangan cuma 1 ikatannya. Kalau P itu kan dia punya ikatan di tengah P itu. Nah itu yang bikin dia agak susah. Besarnya ya seperti tadi, lagi-lagi saya tidak begitu menghafal, pokoknya dia split. Ini 2 berarti dari H ke C 1 ke P 1, berarti kan 2 ikatannya. H ke P, P itu 31, F itu 19 isotopnya ya. Jadi dia akan split jadi doublet. P-nya sendiri, nah P-nya sendiri itu karena H-nya ada 3, jadinya dia kuartet. Jadinya dia kuartet. Kalau tadi yang F gimana? Nah, yang F juga sama kan? Dia ada dekat sama 2 jadi triplet. Di sini jadi kuartet gitu. Nah kalau P juga sama, cuma beda posisinya, paling dia di tengah aja sih. Makanya di sini dia jadinya kuartet. Seberapa besar? Kalau di sini sih dia bilangnya 16 ya, jadi kayak mirip ya. Oh ya harus sama memang, kan koplingnya pasangan. Dia harus 16 juga. Itu ya. Jadi 16 dan kuartet. Kalau di sini ada F ya, itu split lagi, baik si F maupun si P. Itu yang tadi bikin susah gara-gara gitu. Gak apa-apa lah, kita pelan-pelan. Nah ini spektrum contohnya yang P.
Yep. Mungkin lah. Ini sebelumnya, yang sebelumnya. Berarti dia itu nge-splitnya itu hanya terhadap H-nya aja. H-nya aja, ya. Karena di sini dia ngomongin sama H apa V doang. Ini yang ngatur kita operator. Maunya sama H apa sama C? Kalau sama Bisa sama C. Berarti kalau sama C bisa dikeluarkan, tapi ya kalau P kopling yang paling besar ya sama H. Jadi yang sering umumnya dikeluarin ya yang ini. Kalau yang sama C nah ini ya, mungkin ini kali ya. Karena C juga kalau P ke C dia nggak terlalu ini, tapi C-nya bisa split. Tapi splitnya nggak besar, kayak gini kan splitnya sebetulnya kecil. Ini nggak jelas ya. si C-nya itu split bu. Si C-nya P couple, C-nya harusnya C-nya split. Cuman nggak kelihatan. Ini kan dia running karbon biasa, terus dia running dep. Karbon dan dep tuh kan, karbon dan dep yang kopling sama P. Kalau diperbesar itu kayak gini. Dan kalau di karbon ini kan cuma 10, split dia cuma 20 ya. 20 ada mana ya? 20 Hz untuk splitnya karbonnya ratusan tuh nggak kelihatan. Maksudnya jadi buat si P di sini tuh nggak bisa nggak split lagi buat dia, nggak kelihatan karena kopling sama si ini lebih besar proton kelihatannya ya. Kalau di sini si Hertznya di karbon dia bisa split. Kita lihat di sini kan ada 2 karbon kan, CH3 CH2. Nah yang CH2 jelas yang ini karena dep ke bawah. CH3 kan dep yang atas nih, yang kalau dep yang 135 splitnya kelihatan. Tapi kalau kita lihat gedean mana sih jarak ini sama ini? Ini kan 4970 ya, 4980 berarti 10. Kalau ini berapa? 80 210 juga ya. Berarti mirip-mirip ya kalau ke P. Kalau F itu semakin dekat semakin besar. Rasanya ini harusnya sama efeknya. Jadi kalau lihat kayak gini, ini harusnya lebih gede sih. Karena CH2 lebih dekat ke P daripada CH3. Karena P-nya cuma 1, jadi masing-masing doublet gitu. Tetap split. P ke sini itu kita bisa saring kayak gini tuh dia cuma mau sama H aja. Jadi makanya dia nulis kayak gini teh karena yang dikeluarkan hanya kopling P sama H gitu. Bisa 3 nggak ya? Rasanya enggak. Kalau dia mau C dia tinggal bikin 13C 31P itu akan beda. Apa dua-dua diperlukannya enggak sih? Biasanya yang H yang besar. Nah bagi si karbon dia sama H enggak? Kan sebenarnya karbon sama H juga bisa. Yang tadi kita bilang doublet, triplet, CH, doublet, CH3 kan koplingnya dikeluarkan kan. Tapi kan kita sama ini memilih untuk tidak dibahas dan disatukan jadi satu puncak. Nah ini juga sama. Jadi yang dibahasnya cuma sama H doang. Kalau mau bisa, tapi enggak umum gitu ya. Tapi kalau si C-nya dari kacamata C, karena sama H kita nggak bahas yang koplingnya dan juga nggak umum sekarang ngeluarin spektrum doublet kuartet gitu untuk karbon. Ya dia hanya keluarin yang ada P. Sengaja dimunculin. Kenapa? Untuk membuktikan justru ada P. Kalau mau dihilangin juga bisa. Di kopling H dengan P itu jangan dimunculin, dia akan jadi satu aja kayak biasa. Tapi kalau dihilangin bisa kita adain nggak sih, salah pikir bahwa itu karbon. Nah itu dia, makanya kita harus tahu dulu barang yang kita punya itu ada P. Makanya dikeluarkan koplingnya sama P untuk memperkuat argumen kita bahwa ada P loh di sini karena C-nya split gitu. Kalau kita setting dihilangin malah jadi nggak punya argumen. Nanti si reviewernya atau yang baca di tesisnya kayak mana ada P nggak split, padahal itu mah skill operator itu. Makanya operatornya tuh harus belajar banget nih NMR itu. Atau kalian kalau misalnya yang running sendiri tuh kalian sendiri kalian harus setting itu. Saya kalau ditanya ada itu saya akan
mau dikeluarin nggak koplingnya, tergantung kebutuhan dia kan. Ya bu, saya ada P-nya, tolong keluarin ya koplingnya. Nah, mau nggak mau saya harus keluarin. Kalau enggak ya saya hilangin aja kayak biasa, itu juga puncak. Gitu. Berarti kita tuh harus tahu dulu rumus molekulnya. Iya, kan waktu sintesis kan kalian tahu masukin P, dan waktu kalian reaksi kan ada P. Di bahan alam ada P, jarang ya. F juga nggak ada di alam, kecuali kalian kerja sama Merin. Itu juga keluarnya kebanyakannya Cl, Br ya, karena garam di laut itu. S mungkin ya. Kalau F kayaknya nggak pernah saya lihat di Merin, atau ada tapi nggak banyak ya. Ya seperti itu. Nah, P-nya sendiri gimana? P-nya P couple-nya 5, sama sekali ini P 5. Kok saya lupa ya, sebentar. Kenapa 5? 5 600. Sorry, ini kan 5, oh ini 2 spektrum yang beda ya. 600 Hz, 600 Hz yang ini ppm, oke. Ini saya lupa nih, kayaknya saya harus baca lagi ya. Apa dia itu triplet 2 gabung 2 gitu. Triple kuartet. Bisa lupa ya, tapi saya baca lagi. Oh, tidak. Ini kita jarang pakai P sih. Kalau F sering. Di lab tuh nggak masukin P. Oke lah, sambil jalan lah ya. Terus saya ingat kapan. Karena lupa kayak tadi F-nya 3 aja lupa kalau ke ini. Rasanya pasti ada penjelasannya. Saya lupa. Karena ini yang paling gampang kan kayak gini ya. Ini kan dia P ini kan P ini kuartet kan, karena dia sebelahnya ada 3 hal. Kenapa ini 5 ya? Efek CH3-nya nggak ada. Terlalu jauh ke sini. Kalaupun dia sama C sama hanya 2 kan triplet, paling kuartet nggak jadi 5. Karena ini sama itu. Oh iya benar-benar. CH2 ya, betul. Tidak cerdas. Benar, CH2 2 ya, kayak kuartet. Saya mikirnya ini itu simetri, jadi abahnya cuma triplet doang. Jadi ya benar, ini CH2, ini CH2 ya. Kita punya 4H, kemudian jadinya kuintet 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia nggak nembus sampai CH3. Sama kayak kita lihat aromatik kan, di sumbunya bisa baca. Ada 2 kan ke sini. Nah ini dia baca 2 di sini, makanya dia 4 tambah 1 5. Iya benar. Baik ya. Berarti kalau ditambahin hertznya bisa jadi ke CH3 juga kopling. Kalau dinaikin bisa sih ke sini lagi. Kalau gitu kita dapati kuart 677 loh. Tujuh apa ya? Gak pernah sih saya 7. Taruh triple itu 3. Kalau 7 apa? Ya pokoknya quintet. Nah, multiplet aja lah kalau kayak gini mah. Pokoknya quintetnya ada 7. Rasanya enggak sih. Kayaknya memang P mungkin nembusnya cuma 3.
cuman 1, 2, 3 kan P ke O 1, O ke C 2, C ke H 3, mungkin cuma 3. Jadi dia 3 J 1 H 3 1 P ini nulisnya. Oke, kita masuk yang dicampur. Mabok-mabok kayaknya. Yang ini aja dulu lah, yang gampang-gampang lah. N-nya perlu nggak? Gimana? N Kenapa? berpengaruh. Enggak, enggak berpengaruh. Di sini kita punya 3 puncak. Spektrumnya adalah spektrum proton. Ini tuh proton karena kan range-nya juga 0 sampai 10 ya. Iya. Dan ada 3, memang ada 3 karena sini kan H-nya ada 3. Aromatik sampai sini oke ya. Cuman dia split, yang ini yang kiri, ini yang tengah, ini yang paling kanan. Kalau dilihat begini doang tuh nggak kelihatan, jadinya dia gedein gitu biar kita tuh bisa jelas melihatnya. Terus saya lagi bikin, dulu lupa lagi. Doublet, double dari double dari doublet, double dari double dari doublet. Ini triplet. Kita harus cari paling ya yang ini. Misalnya ini A, ini B, ini C. Kalau normalnya kan HA itu doublet orto kan? Udah nggak? Betul. Yang HC? Apa? Yang C yang mana? Multiplisasinya apa kalau normalnya? Singlet. Doublet meta. Terhadap yang F ini kan Wah, harus banyak baca. Iya, Susah kalau nanti kalau kalian ini. Doublet meta, kalau yang AB Doublet orto. ini sistem ABX ini yang paling sering keluar di ini. Wah, kalian harus ujian ini nih. Saya bikin ujian lagi lah. Oh iya. Mana sih? Kan kesini ada. Kan angka tuh cuma 4. Saya tuh minta posisikan ada satu lemari kosong untuk diisi 4 kopling. Saya cuma minta 2, 8, 10 sama 17 kemarin. Enggak ingat kalian kayak gitu. Meta itu 2, orto itu 8, C 10, 17 trans. Anak itu aja bisa jawab soal yang susah cuma ingat bang ini. Ya, saya nggak nuntut kayak hasil material, walaupun bisa aja kan 5, 7 dan sebagainya. Tapi paling nggak 4 itu kalian ingat lah. Kalau kesini ada, dia bilang doublet orto dan 8 has ada, ya pasti kesini juga ada. Kan kopling itu pasangan. Kalau ada yang ngasih pasti ada 5, kalau ada yang 16 pasti dia ada pasangan yang 16 juga. Ya ini kan sistem ABX. Tadi normalnya ini harusnya orto, doublet, ya doublet meta. Kenyataannya kita nggak dapet kayak gitu. Nah kalau kita lihat splitnya di sini. Ini ada splitnya besar nih. Kemungkinan dia posisinya dekat dengan F. Yang mana yang dekat sama F? A, B, apa C? A. Yang? A. Yang A. Kalau kesini kan dia lihat ada orto kan? Iya. Tapi kan F juga ngasih kopling ke dia. Berarti ada 2 kan? Makanya ini triplet. Ini kan kalian jauh doublet orto, alasannya apa? HB. Karena ada HB, Iya. posisinya orto. Tapi kan F juga ngasih, posisinya apa? Nah, kalau itu F sama H totalnya berapa? Apa? 2. Multiplisasinya dia apa? Triple. Triplet. Oke. 1, 2, 3, 4. Geseran kimia itu. Geseran kimianya, ya tengah-tengah aja kan triplet. Maksudnya kan F tuh menarik banget. Kalau dia berarti harusnya radiusnya lebih ke A. Radiusnya lebih daripada HB sama. Tapi koplingnya besar.
Kalau di sini kalau kalian lihat ini koplinya kecil-kecil, nggak ada penjelasan kenapa dia dapatnya 2 yang besar, kenapa H yang kanan. Wah, saya nggak ada kuncinya lagi. Oh enggak, ini kuncinya. Oh enggak, benar tuh H tuh, kan udah ada kuncinya. Nah, lagi di sini 7,6, yaitu yang kenapa bagi si karbon ini, iya betul, dia itu paling dishielding karena dia terikat langsung F, itu namanya efek induktif. Tapi buat dia belum tentu, walaupun secara jarak dia dekat, harusnya geseran kimianya ini. Tapi kan yang kita baca ini adalah H-nya, kan ini kan proton H, ya, bukan ngomongin karbon ikat F, iya ada shielding kayak tadi tuh nembus 90 ke atas tuh. Kalau kayak gitu tidak menjelaskan yang kecil-kecil kopling ini. Berarti yang ini udah selesai kan ya, mengapa dia triplet, karena dia ada kopling orto 8 sama ke F. Kalau kayak gini berarti koplingnya deket-deket sama si orto, sekitar 8 juga, karena triplet pecahnya. Kalau dia besar harusnya double doublet, karena kesini doublet, kesini doublet. Tapi kalau kayak gini sama besar kan, triplet, berarti koplingnya sama itu antara ke H sama ke F bagi si H. Nah yang ini paling gampang kita baca double doublet. Kenapa double doublet? Doubletnya ada double, puncaknya ada 4. Jadi doublet yang ke split lagi masing-masing. Tuh, makanya kita dapatnya double doublet. Kalau ditotalin double doublet, tulisnya ini itu double doublet. Mengapa double doublet? Karena Apa makna double doublet? 1H 1H kan? ya Kalau di sini yang paling mungkin kayak gitu apa? HB apa HC yang kayak gitu? HC, HC, kenapa? karena dia meta ke HB dan ke F. Betul. Meta ke HB sama meta juga ke F. Tetapi kelihatannya meta ke, ini saya nggak tahu ya, yang bikin kan double doublet ini kan kopling yang pertama yang besarnya kan, yang ini nih yang besarnya nih, ini kan kopling kecilnya. Saya tuh nggak tahu yang kesini yang besarnya atau kesini yang besarnya. Tapi yang jelas dia akan double doublet karena kesini satu H itu nggak kebaca sama dia. Berarti yang B kan dia ada ke A ada, ke C ada, Ke F F juga ada. ada. Berarti paling besar pertama katakan auto 8 Hz, kedua katakan meta, ketiga katakan F. Ini dugaan aja sih, antara kedua ketiga yang tricky karena saya juga nggak tahu kesini sama kesini itu besar mana ya. Anggap aja lah ke C itu lebih besar dulu daripada asumsi. Kita akan dapati 3 korelasi sekaligus, 1, 2, 3. Kesini 1 karena H-nya ada 1, kesini HC ada 1, kesini ada 1 F. Maka kita normalnya akan dapat double dari double doublet. Kan 1, 1, 1. Ini kan doublet bagi 2 lagi. Masing-masing ini dibagi 2 lagi sama kalian. Maka puncaknya jadi ada total berapa ini? 8. 8. Lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Makanya double dari double doublet. Double dari double doublet. Di sini nggak ada barisnya ya. Oke lah. Nih double dari double doublet ini kalau ditulis ini jadinya D, yang ini jadinya DD. Gimana? Berarti efek busnya semuanya gitu apa? Nggak ada. Kegeseran gini. Kegeseran kimia. Kalau di sini NO2 nggak ngaruh apa-apa ya. Paling ininya ya, karbon ini. Saya nggak tahu sejauh apa ya. Ya lihat aja yang standarnya karbon terikat nitrogen berapa, pasti sp2 lah. Tapi N, biasanya N sama H lebih dishielding mana? O, N, F. N sama C lebih elektronegatif mana? Lihat aja itunya.
daripada mengkhawatirkan itu, mending khawatirkan mengapa spiritnya begitu. Itu lebih harus dijelaskan daripada mengapa sama nitrogen dechlorin. Lebih takut itu kalau saya menjelaskan ini. Itu tinggal lihat aja M sama F sama H mana yang lebih elektron negatif. Nah itu yang membuat si karbon ini mungkin lebih deshielding dibandingkan yang ini sama yang ini. Itu mah cuma ngebandingin itu doang. Kalau misalkan Bu, si NO yang orto terhadap F itu nggak ada, misalkan H, berarti itu akan muncul dua puncak kan? Gini, Yang di NO-nya aja Bu, misalkan di maksudnya yang ini NO, yang NO yang NO ini ya, misalkan itu nggak ada, nggak ada adanya apa? misalkan H lagi gitu. H lagi. Nah berarti apa namanya, si HA dan si H yang baru itu kan satu puncak kan? Simetri. Ya simetri. Jadinya apa? Berarti dia nanti muncul puncaknya itu terhadap si HB dan si F itu. Ya, Itu berarti jadi triplet. ya. Integrasi dua. Integrasi juga. Karena ya ini sama ini sama. Nah kalau misalkan yang dihilangkan yang O2N yang tadi di awal Bu, Ini tetap ada. ya tetap ada yang ini, tapi yang ini dihilangkan. Nah itu yang itu hilang, Yang ini lah. ya jadi H. Itu Jadi juga H. berarti itu sama juga kayak yang tadi, apa beda? Oh lebih susah ini mah. Karena kita kan dapat simetri gini. Nggak ada yang simetri. Dia akan ada orto sama F, ada orto sama HB, dan ada meta sama ini. Berarti kalau memang kopling ke sini sama triplet, kayak tadi ini triplet, maka kamu dapatnya adalah TD, triple doublet. Kenapa? Karena ke sini dua sama kan koplingnya kayak gini sama koplingnya, triplet sama satu lagi ke metanya, doublet. Kamu kan dapat triple doublet kalau kayak gini. Kalau kayak gitu. Ya, kalau ini ganti H ya. Yang ini triple doublet. Kalau yang HB kesini ada, kesini ada, kesini ada, kesini ada. Ortonya ada dua, itu udah triplet. Terus ada meta kesini, ada meta kesini. Yang saya nggak tahu koplingnya sama nggak, meta F sama meta C. Kalau misalkan berbeda, berarti Kalau beda, mana yang lebih besar? misalkan F yang lebih besar, Nah, F-nya ada berapa? satu itu kan. Satu, berarti doublet. Baru kemudian yang C, doublet. Ini jadinya TDD. Berarti nanti penulisan J couplingnya itu H, F, H lagi gitu. Lihat dulu koplingnya besaran mana, cari di literatur. Nah, misalkan Saya cuma nggak tahu yang mana. Misalkan tadi yang di tengah itu kan F ya Bu. Yang di tengah F ini, Iya, yang triple double, TDD ini. yang TDD Itu ini yang yang HD. tengahnya itu yang F-nya itu kan yang tengah. Yang D tengah itu F-nya kan? Yang di tengah itu F, yang ini Iya. ya. Kalau jika F lebih besar. Ya lebih besar. Terus Berarti penulisan J-nya itu H, F, H lagi gitu. ya. Pokoknya koplingnya itu ngurus dari yang besar ke yang kecil. Hurufnya juga gitu. Makanya enak kalau mau kayak gini kan gak usah dihafalin, lihat aja mana yang gede itu pasti duluan. Gitu aja prinsipnya. Tapi ada kemungkinan nggak Bu, si kopling yang misalkan yang kita membahas yang HB, ada kemungkinan nggak si kopling F itu lebih besar daripada HA? HA Iya. mungkin aja. Enggak. Karena mungkin aja nih, mungkin. Jikapun demikian, kita akan dapati kalau kopling F lebih besar ya daripada HA ya. HA atau ini ya, HD gitu. Kalau gitu kita dapatinya doublet dulu karena kopling sama F-nya lebih besar kan. Baru triplet karena kopling sama ini anggaplah sama karena sama orto. Baru yang KHC 1 TTD. Nanti
lihat. Ada video. Intinya semakin dekat jaraknya semakin besar bukan koplingnya itu bergantung pada siapa yang besar dulu, itu yang disebut dulu, dan lihat dia jumlahnya ada berapa, itu hurufnya. Kayak misalnya HB ini katakan PDD jika dia kopling HA sama HD ini katakan lebih besar daripada F atau HC, karena dia tetangganya 2, jadi triplet dulu. Jadi kalau misalnya mikirnya ini F lebih besar daripada yang ke C, si ininya ke C, makanya karena F cuma 1 doublet, kalau HC ini kan cuma 1 nih, jadi doublet lagi, jadi TDD. Terakhir Bu, Ya, kalau misalkan di benjen itu F-nya ada 5 misalnya, di semuanya F misalkan, kecuali 1 H, berarti itu dia akan mengkapling ke orto meta juga. Ngomongin H, ngomongin C. Ngomongin H. H. Berarti dia akan jadi triple TTD. triple yang keduanya dari mana? Kan maunya F-nya yang satu kan orto, Ya. yang satu yang kedua meta, satu lagi para. Kan simetri antara kiri sama kanan. Triplet kan, ini juga triplet kan. Oh. Asumsi saya dia sama kayak proton. Orto kan koplingnya bisa lebih gede biasanya. Karena ini F semua, ya harusnya sama lah. Orto akan lebih besar. Siapa yang besar? Ya F yang orto. Berapa banyak? Ada 2, berarti dia triplet. Berikutnya ya yang metanya ada berapa? Ada 2, ya dia triplet lagi. Ada 1 yang di para. Jika memang dia baca para ya, saya cuma nggak tahu sensitif apa enggak. Kalau misalnya dia baca sensitif sampai parah, TTD. Tapi kalau dia nggak baca parah, kamu dapatnya cuma TT aja, triplet. Ya, sip ya. Tapi kalau ngomongin F-nya berarti Nah, F-nya kamu dapat 3 puncak ya. 3 puncak yang masing-masing untuk si F yang orto. Ini tadi saya nggak tahu ya kopling ke sini gedean mana. Kalau misalnya sama berarti triplet, doublet. Karena dia baca ke sini triplet, doublet. Tapi kalau misalnya beda, ini ke sini beda, karena ke sini F lagi, ke sini H lagi. Doublet, pokoknya D, T, dan jika D. F-nya parah dapat ya D lagi. Kalau enggak ya cuma sampai sini doang gitu loh. Ini berlaku untuk semua kok, proton juga gitu bacanya. Ke sini ya D. Kalau misalnya beda ya, misalnya ini lebih gede daripada ke sini, berarti yang ke H doublet, ini doublet, tripletnya ke sini kemungkinan sama ini ya tripletnya. Kalaupun memang beda ya D lagi ke sini. Atau doublet, kalau disatuin tengahnya itu kan dia jadi triplet. Memang ini kan pecahannya dari triplet. Oke. Kita masuk terakhir soal ini udah 10:47 nih. Nah, inilah yang tadi kita bahas. Ini spektrum apa sih? Karbon ya. Karbon. Karbon ke H. Kenapa tulisnya H ya? Oh, karbon decoupling sama H. Maksudnya dia nggak keluarin yang sama H-nya gitu. Dia nulisnya kayak gini. H-nya kecualikan. Kecuali dia ngeluarin sama si F sama si P aja gitu maksud dia. Nah, kita nggak bahas yang ini karena nanti aja dulu lah ya. Iya bisa. Karena ini doublet udah bisa ketebak lah. Doublet dari mana? 16 kan tadi CH3. Iya. Ya, 65 udah pasti yang CH2O. Tapi masing-masing kok split doublet dengan koplingnya 5 sama 6 kecil. Gara-gara ada atom P di dekat dia. F-nya dia nggak dapet, kehalang sama P dulu. P-nya ada 1 biji, makanya doublet. Masalah hertznya saya nggak hafal ya, tapi menjelaskan doubletnya gara-gara ada P ini 1.
nggak nembus dia ke sini, kejauhan karbon ketemu baru ketemu F. Ini karbon ketemu F jauh, jadi dia cuman ya sejauh-jauh dia sama PP doang. Selesai ya untuk yang bagian etilnya. Sekarang kita lihat yang bagian dua karbon lagi, karena di sini ada karbon warna merah sama karbon warna biru. Nah yang merah desilting karena dia mengikat 2F dan P. Ya. Oh P itu lebih desilting daripada F. Mungkin karena dia kayak karbonil kali ya. Mungkin ya. Padahal di sini ada I loh. Tapi juga kan tabel periodik makin ke bawah makin besar ya. Elektronegatif kan ke atas ke kanan kan. Jadi kayaknya elektronegatifan I jika ditandingin sama P sama O lebih elektronegatif ini gitu. Gitu aja. Nah ini yang saya bilang kita menjelaskan dari fenomena. Pokoknya dicari-carilah sesuai dengan data karena memang nggak mungkin bohong. Kita yang mungkin bohong atau kita kurang pengetahuan gitu aja. Nah kita lihat bentuknya kayak gimana. Apa ini namanya? Kalau splitnya kayak gini dengan cara yang tadi kita bahas. Karena dia tadi udah nanya kan, ini gimana Bu? Ini gimana? Itu mirip nih kayak gitu. Jadi yang merah ini apa namanya? Multiplisasinya. Huruf pertama apa? Huruf pertama? 1, 2, 3 keluar. Enggak dong. Huruf pertamanya pasti T. Kenapa? Triple. Karena yang paling gede ini. Iya. Ini cuma 3. Oh iya, kirain. Kan yang besar dulu. Nggak yang besar dulu. Kan tadi kita lihat kopling Iya, besar kopling yang besar. dulu. Berarti terbesar kedua adalah Itu ngerti. Itu yang dua yang besar. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. 2, 3, 4. Apa? Nah, saya jadi ikutan blow on ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18. Oh, Mas ya? Ini hitungnya nggak bisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh ya, 18. Udah nggak? Double, triple. Oh, 6 lagi. Double, triple. Triple, double, triple. Bener nggak? Iya. Bener nggak? Tripletnya ada double, tripletnya ada double, betul kan? Semuanya Iya. begitu, tripletnya ada double, tripletnya ada double. Dan masing-masing double triplet ini Ada itu 3. ya. Makanya dia ada 3 kali. Triple, double, Oke. triple. Kalau nggak ada garis merahnya, saya tetap nganggapnya itu tuh ada 4 puncak di sini. Ada 4 puncak. Ya. Itu 3, 6, 3, terus? itu yang 6, itu yang di tengah, terus 6 lagi, terus 3. Oh, 6 3, tengah, 6, 3. terus Itu 6 lagi, terus 3. ada 3. Ya. Puncak apa yang kayak gitu? Ya makanya gue tadi nggak lihat garis merahnya di sini. 3, 6. Kalau saya kayak gitu saya masing-masing, ini 1, ini 1. Enggak dalam bentuk ini 1 jadi 1 karbon gitu. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Bener, saya Kalau berarti bentuknya kayak kayak 3, 6. Ya bukan aku lagi. Ya, 3, bukan. 6, 6, 3 gitu. Jadi kan Ya, nggak 6, pernah 6, sih. 6 semuanya. Kalau ya itu kalian cari-cari karena semua itu harus berpola. Ini kan polanya ujung ini sama ujung ini kan sama nih. Iya. Nah, ini agak susah sih memang. Ya. Ya, ini susah sih memang. 23, 23. Ya ini overlap tuh. 23, ini 23. Ya nanti sambil jalan lah. TDT itu dari mana sumbernya? Kalau ke sini yang warna merah, kalian bakal ngejelasin ini gimana? TDT-nya. Sumber TDT-nya T itu dari dia sama ini. T-nya sama F. Berarti ada 2 F. Terus D-nya Ke P. P tuh. P-nya disatukan. Iya. Terus T satu lagi Ke S. yang Di atas. Yang biru. C biru.
Berarti kopling pertama yang besar adalah ketika dia ngikat sama 2F, betul, itu triplet pertama. Yang kedua, kopling sama P itu lebih besar daripada kopling sama F. Kenapa? Karena di sini masih kesel sama karbon lagi. Jadi dia kena 1, 2 ikatannya. Kalau sini kan 1, ke bawah 1, jelas lah yang satu ikatan lebih besar. Yang satu ikatan sama F lebih besar, triplet. Satu ikatan ke P, doublet. 1, 2 ikatan sama 2F. Ini TDT, double triple dari double triplet. Tripletnya ada double, terus dibikin 3 kali. Nah di sini sama F itu koplingnya 276, sama P 201, sama F yang ini 37. Cara ngitungnya ya tadi ini diselisihkan aja. Ini ke sini sama aja. Berarti kan harus rata-ratakan puncak ini. Dari mana? Dari yang tengah ini sama yang tengah ini dirata-ratakan bagi 2. Kalau ini mah yang kecil, rata-rata ini. Bukan rata-rata, selisih ya. Selisih dikali berapa megahertz. Kalau geseran kimia, kalau ditanya ini geseran kimia berapa, ambil yang tengah ini, itu geseran kimia. Tapi kalau koplingnya selisih ini, kalau ini selisih yang ini, kalau ini selisih yang ini. Nah kalau yang biru apa bentuknya? Huruf kedua? Huruf kedua apa? Triple. Ketiga? Triple double. Kenapa coba? Pertamanya gara-gara apa? F. 2F. Iya. T yang kedua 2F juga. 2F. Double terakhir P. Doubletnya ada 3 kali. Doubletnya ada 3 Ada kali 3 tuh. kali. Tapi masing-masing ini bikin 3 kali set. Susah kan bilang itu puma sudah datang. Toh itu bingung-bingung Mbak. Jadi kalau yang kayak gitu gimana Bu? Atau kasusnya kalau nggak ada keterangan kopling dan lain. Apa gimana? Kalau nggak ada keterangan merah. Kalau itu nggak ada keterangan kopling dan lain-lain kan itu apa overlap ya? Jadi agak susah buat analisis. Kalau saya udah harus tahu ini dulu buat masuk ke sini. Kalau dari sini ke sini susah. Tapi kan ini kan buat ke sini itu biasanya sintesis ya. Kan kita udah tahu kita tuh pengen bikin itu. Kalau gini udah ketebak. Kalaupun dibalik, saya sudah tahu juga kalau karbon ini kemungkinan akan triplet dan doublet diikuti sama triplet lagi. Tinggal dicari aja ke sini dicocok-cocokin. Pokoknya kopling ini harus sama dengan ini sama ini sama ini. Cari yang sama-sama. Kayak gini kan ini kan ada kecil nih, ada 2 kan. Nah kalau kita kurangin ini sama ngurangin ini sama ini, mana yang angkanya paling cocok sama selisih berdua yang kiri kanan tengah? Itu dia puncaknya. Karena nggak boleh kalau ini 17, ini 19, yang kanan ini 17, oh berarti yang puncak kiri punya satu set yang ini, gitu aja dicocok-cocokin jadi ujung-ujungnya. Tapi catatannya saya udah tahu ini dulu. Kalau masuk ke sini saya sarankan kalian sudah tahu strukturnya dan mau melihat di NMR-nya bener nggak kayak gitu. Kalau dari sini susah. Makanya organik dipakai, jangan cuma NMR doang, susah. Kan waktu bahan alam juga saya gitu, pengetahuan biogenesis biosintesis dipakai. Karena kalau enggak bingung juga baca NMR ya. Wajar nggak ada oksigen posisi itu? Kalau nggak wajar ya, jangan dikit-dikit senyawa baru, nangis. Senyawa baru. Saya mah kalau udah ngomong, ya Bu senyawa baru, saya nanya KLT-nya mana? Kenapa saya nanyain KLT pas dia bilang senyawa baru? Kalau KLT-nya spotnya major, nggak mungkin itu senyawa baru. Orang lain pasti udah dapat duluan, entah dari Cina, Vietnam, mana kek, Jepang, mereka jago-jago pemisahan. Kemungkinan dia udah dapat duluan dari kita. Tapi kalau dia bilang senyawa baru Bu, ada spek KLT-nya, dia mungkin tipis dan memang misahinnya sedikit susah. Mungkin saya agak percaya, walaupun mungkin dari skill juga belum bisa dipercaya kalau dia ini ya. Sebetulnya memang pemisahannya memble, jadi spotnya kecil. Tapi kalau udah major, saya ragu tuh itu senyawa baru. Salah satu cirinya saya gitu, lihat KLT-nya, wah ini mah major, kalau pasti udah ada orang yang dapat. Kalau baca kali sebelumnya kayak gitu. Jadi
Jadi kalau bisa mulai dari sini. Susah kalau itu mah. Ini nggak cuman F sama P, ini kebetulan kita punya F sama P, tapi kalau misalnya proton ini juga triknya sama ya. Bisa diterapkan dengan trik proton juga. Jika memang karena kalau ini H kasih ya, kalau ini mah lebih mudah sih. kalau ini nggak ada misalnya, udah beres lah, ya 5 menit lah. Ini nggak ada nih, kira-kira akan gimana yang merah? Triple doublet aja. Jadi doubletnya ada 3 gitu kan bentuknya. Si P, kalau P-nya keluar, kalau spektrum P maksudnya 31P, spektrum 31P, maka dia akan kemungkinan karena F sama P itu keluar ya, berarti P akan keluar sama F juga. Karena F-nya ada 2, maka dia akan triplet dia kemungkinannya. Oh, nggak sama H, Bu? Kalau dia mau keluarin sama H bisa, tapi di sini keluar sih, di sini juga kan dia keluar ya doublet ya, keluar sama P, berarti dia keluar juga. Berarti dia akan tetap triplet dulu, karena ke triplet F-nya tuh lebih gede jauh, karena kan F ke P itu dia, oh ini ngomongin F ya, sebentar saya ngomongin F, ngomongin P. Oke, saya nggak tahu ya FP berapa karena nggak ada spektrum F. Jadi asumsi kita P ini keluar sama F itu jauh lebih besar daripada ke H gitu aja ya. Berarti dia akan triplet dulu karena ada 2F di sini. Anggap ini nggak ada. Kemudian dia keluar sama ini yang besarnya 6 ya. Berarti sama CH2 ini dulu 4, 5. Quintet. Baru ke 6 heptet. Mana tuh triple dari quintet? Triple dari queer. Apa yang jarang sih kita nulis. Biasanya triple paling ini. Kalau quartet, ketau sih kalau quartet. Terus saya cari deh. Kuat. Kalau yang gini mah M aja dah. Quintet. Capek mah. Ya kok ini masih bisa dijelasin. Ya namanya juga ini M aja dah. Susah-susahin diri sendiri ya. Kalau saya running ya, saya hilangin sama si H. Biar nunjukin bahwa dekat dia ada 2F aja. Jadi triplet. Saya settingnya gitu biar nggak pusing. Katanya kenapa nggak sama ini? Sengaja nggak dikeluarin. Oh nggak, nanti jadi kayak tadi T apa tuh? Quintet, heptet, clear. Tapi kalau dari karbon ini yang paling gampang, tengah-tengah lah, bisa dijelaskan. Gak gampang juga, tapi bisa dijelaskan. Oke, sisanya sih ya begitu saja. Mana lagi ya? Ya mungkin kalaupun saya ulang lagi, kita membahas yang udah masuk stereo, kayak ini udah masuk stereo kimia, sama yang tadi yang soal ICO, yang soal ICO yang udah stereo nih. Dia nanya apakah F-nya putus-putus 6 atau F-nya tebal. Kalau gini kan trans ya, trans. Kalau ini kan cis. Dalam konteks ini bukan alkena ya, tapi maksudnya dia depan belakang, ini depan. Dengan spektrumnya ada 2, dia minta dicocokkan spektrum 1 sama spektrum 2. Yang ini apa yang ini? Kalau digambar 3 dimensinya ya ini karena ke bawah jadi ekuatorial, ini jadi aksial. Spektrumnya sama ya jadi mana lah ambil 15. Iya ya. Ini ada kuncinya. Ya nanti ya pas bagian ini bilang aja ya. Tutup mata. Permintaan Puma. Slide-nya
Disuruh Kalau yang ini susah saya udah bilang susah rumah sederhana kak susah kak si Hanan juga bilang